warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, tahun ajaran 2021-2022. Di sini kami membuat video untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari Ibu Rina Devianti SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nisa Habjiah Hasibuan, dengan NIM 0314212009 dan rekan saya Rodia Tamardia Siregar dengan NIM 0314212010. Baik, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kesalahan berbahasa, ejaan bahasa Indonesia, kata baku, kalimat efektif, dan isi. Jangan kemana-mana, simak video kami berikut. Saya Nisa Habjiah Hasibuan akan melanjutkan pembahasan mengenai kesalahan berbahasa. Apa sih kesalahan berbahasa itu? Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan-penyimpangan berbahasa yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Kemudian, apa itu ejaan bahasa Indonesia? Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Ejaan inilah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keberagaman bentuk, terutama bahasa tulis. Bahasa baku adalah suatu ragam bahasa yang berkekuatan sanksi sosial dan yang diterima oleh masyarakat bahasa sebagai acuan atau modal. Diksi merupakan kemampuan kata-kata yang cocok dan tepat digunakan dalam gagasan atau ide. Kemudian, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Lalu, apa saja kesalahan dalam penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia tersebut? Di antaranya yaitu, yang pertama ada kesalahan penulisan huruf kapital, yang kedua ada kesalahan penulisan huruf miring, yang ketiga ada kesalahan penulisan kata, selanjutnya ada kesalahan memenggal kata, kesalahan penulisan lambang bilangan, kesalahan penulisan unsur serapan, dan kesalahan penulisan tanda baca. Baik, langsung saja untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai contoh ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu saudari Rodia Tamardia Siregar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rodia Tamardia Siregar, NIM 0314212010. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa dalam bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuntunan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpan dari sistem kaidah bahasa Indonesia secara baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpan dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan yang berada di luar maupun yang di dalam, atau penyimpanan dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasaan dalam berbahasa Indonesia. Selain itu, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh-contoh kesalahan terhadap berbahasa Indonesia.
Oleh karena itu, simak selanjutnya. Saya akan menjelaskan pada tahap yang pertama kesalahan penggunaan huruf kapital. Pada koran di samping menjelaskan dengan tegas, aksi itu kemudian diikuti oleh seluruh warga yang hadir termasuk camat serta lurah setempat. Kata lurah yang di koran tersebut itu kata yang salah. Kenapa? Karena dia menggunakan huruf L besar, tidak L kecil. Kata yang benar itu lurah dan hurufnya L kecil. Mengapa? Karena tidak diikuti oleh nama suatu tempat atau daerah. Kesalahan penggunaan huruf dalam kalimat di atas termasuk salah satu jenis kesalahan berbahasa dalam bahasa tulisan menurut KBBI. Contoh kedua ialah pada koran tersebut menuliskan tentang untuk itu tegas Presiden sudah selayaknya diberikan apresiasi kepada pemerintahan daerah baik itu provinsi, kabupaten, dan kota yang memberikan kecepatan pada pengusaha atau perkembangan perubahan di daerahnya. Nah, dalam kata Presiden di koran tersebut itu menggunakan huruf kapital. Itu salah. Seharusnya menggunakan huruf P kecil. Kenapa? Karena huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama jabatan atau pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Selain itu, pada kalimat kata Presiden dapat dikatakan tidak baku dalam kosakata ejaan atau pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Selanjutnya, kesalahan dalam pemakaian huruf. Pada koran di samping menegaskan sudah tidak zamannya lagi mengurus perizinan berbulan-bulan, berminggu-minggu. Sekarang mengurus perizinan hanya hitungan jam, tegasnya. Nah, pada kata yang di samping untuk pertulisan zamannya itu kata yang salah. Kenapa salah? Karena dia menggunakan huruf J, bukan Z. Seharusnya kata yang benar itu menggunakan huruf Z, yaitu zamannya, bukan zamannya. Pada kesalahan kalimat di samping menunjukkan kesalahan penggunaan pemakaian huruf yang artinya menyatakan atau menerangkan kalimat, kata, dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kaidah dalam pedoman KBBI. Contoh selanjutnya, pada koran di samping menuliskan pemerintahan kata Presiden akan terus meningkatkan dana anggaran untuk perumahan. Nah, kata Presiden itu kata yang salah. Seharusnya Presiden. Pemerintahan kata Presiden akan terus meningkatkan dana anggaran untuk perumahan. Itu yang benar. Kenapa? Karena pada kalimat tersebut kesalahan penulisan yang dalam kalimat typo sehingga terjadinya penyebab kesalahan penulisan ejaan dan tulisan yang kurang menguasai kaidah penulisan dalam kurang ketelitian menulis. Pada koran di samping ialah menuliskan Presiden menjelaskan berdasarkan data World Economic Forum saat ini ASEAN adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Kata World Economic Forum aturan juga menggunakan huruf miring karena memang penggunaan huruf miring ialah penulisan kata-kata asing seharusnya menggunakan huruf miring disebabkan oleh belum kemasukan dalam kata. Baik, contoh selanjutnya dalam koran analisis yang kami teliti yaitu terdapat kesalahan dalam pemilihan kata yaitu berupa gabungan kata. Di mana seperti contoh di samping terlihat bahwa juga dengan memberikan keterampilan
agar masyarakat yang selama ini hidup dari bercocok tanam berubah menjadi perdagangan, mengingat lahan sudah rusak akibat debu vulkanik tambahnya. Yang benar adalah juga dengan memberikan keterampilan agar masyarakat yang selama ini hidup dari bercocok tanam berubah menjadi perdagangan, mengingat lahan sudah rusak akibat debu vulkanik tambahnya. Jadi alasannya itu, jadi yang benar itu adalah kata bercocok tanam. Dia itu dipisah, tidak digabung. Karena imbuhan itu hanya terdapat di awal saja, seperti imbuhan prefix. Contoh berikutnya yaitu selain itu turut tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 14 jemaah asal Deli Serdang dan Mandailing Natal atau Madinah. Jadi yang benar itu adalah pada kata Deli Serdang, bukan Deli Serdang. Jadi kata Deli Serdang itu tidak digabung, itu harus dipisah. Karena setiap penggunaan huruf besar itu atau huruf kapital itu hanya terdapat pada awal kata saja. Jadi yang benar itu adalah kata Deli Serdang. Kesalahan dalam penggunaan tanda baca yaitu berupa tanda titik, tanda koma, dan tanda hubung. Pada contoh di samping terlihat bahwa Wali Kota Medan Zulmi Eldin melepas keberangkatan calon jemaah haji dari Kota Medan. Jadi yang benar itu adalah kata Zulmi Eldin melepas keberangkatan calon jemaah haji dari Kota Medan. Itu karena tanda titik pada kata Zulmi itu dipakai dalam penyingkatan nama gelar yang terdapat pada awal nama. Selanjutnya yaitu kesalahan pada penggunaan tanda koma. Seperti pada contoh di samping yaitu bakal calon gubernur Sumatera Utara Ade Sandrawati Purba SH MH sangat berterima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Yang benar itu adalah pada kata bakal calon gubernur Sumatera Utara, Ade Sandrawati Purba, S titik H titik M titik H sangat berterima kasih pada Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Solidaritas Indonesia. Ya, sama seperti penjelasan sebelumnya, tanda koma itu dipakai di nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri dan keluarga atau marganya. Baik, contoh yang terakhir yaitu kesalahan pada tanda penghubung. Seperti koran samping itu terlihat bahwa kata tiba-tiba kendaraan dinasnya ditabrak dari belakang oleh Sar Daniels. Yang benar itu adalah pada kata tiba strip tiba atau tiba diberi kata penghubung agar menjadi tiba-tiba. Karena tanda penghubung ini digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Begitu juga pada contoh berikutnya ini, yaitu dalam video itu terlihat Serda Eneos emosi dan memaki-maki anggota Satlantas Polresta Pekanbaru. Yang benar itu adalah pada kata memaki-maki menggunakan kata hubung. Dan pada contoh selanjutnya yaitu untuk perizinan, kata presiden, pengurusan perizinan perumahan bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, pada kata berbulan-bulan inilah seharusnya diberikan tanda penghubung untuk menyambung unsur kata ulang tersebut. Baik, demikianlah contoh kesalahan-kesalahan dalam koran analisis yang sudah kami teliti. Dalam media cetak koran masih terdapat kesalahan pada tataran ejaan bahasa Indonesia seperti pemakaian huruf
pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf miring, tanda titik, tanda koma, tanda penghubung, dan tanda sebagainya. Seperti contoh yang telah kami jelaskan, dan kesalahan inilah yang harus segera kita perbaiki dan kita ubah. Analisis kesalahan berbahasa merupakan kegiatan pengkajian segala aspek penyimpangan berbahasa itu sendiri. Analisis kesalahan bahasa sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah bahasa yang diucapkan, ditulis, dan disusun sudah sesuai dengan kaidah tataran bahasa yang berlaku atau belum. Tujuan dari analisis kesalahan berbahasa secara tradisional sangat praktis, yaitu sebagai umpan balik demi kepentingan hidup masyarakat dalam penggunaan bahasa secara baik dan benar. Untuk itu, penulis dan editor harus lebih teliti lagi dalam menulis dan mengedit berita dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Demikianlah hasil pembahasan serta penjelasan kami terkait video analisis kesalahan penerapan ejaan bahasa Indonesia di koran Analisa. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.